Assalamualaikum Bunda, ide jualan kita kali ini adalah camilan gurih yang rasanya enak banget. Ini bisa Bunda jual dengan harga yang murah meriah aja. Selain itu, cara membuatnya juga sangat mudah dan hanya menggunakan bahan-bahan yang sangat sederhana dan mudah didapatkan. Ini cocok banget untuk dijadikan sebagai ide camilan keluarga atau bisa juga sebagai ide jualan. Jika dijadikan ide jualan, insya Allah ini akan laris manis. Yuk langsung kita tonton aja video pembuatannya. Pertama-tama, Bunda siapkan sekitar 9 buah bakso. Di sini saya menggunakan bakso sapi. Bunda boleh menggunakan bakso ayam ya, sesuai selera aja. Bakso ini kita potong kecil-kecil. Jadi satu bakso ini bisa menghasilkan 30 potong bakso ukuran mini. Oh ya, bakso ini sebelumnya sudah saya cuci bersih dan direbus sebentar ya, sampai mendidih. Dan karena ini untuk jualan, ini saya beli bakso yang murah aja, bakso curah. Ini saya beli di pasar tradisional yang bungkusan tanpa merek. Ini harga per butirnya cuma Rp350. Ini walaupun baksonya murah, tapi rasanya tetap enak. Setelah dipotong kecil-kecil, kemudian ini saya tabur menggunakan bubuk balado. Ini bukan bubuk cabai ya Bun ya, tapi ini bubuk balado ekstra pedas, dimana selain rasanya yang sangat pedas, juga memiliki rasa yang gurih dan asin. Jadi ini seperti bubuk cabai yang sudah berbumbu ya Bun ya. Jadi ini walaupun baksonya nggak kita tumis lagi dan nggak kita bumbuin lagi, ini rasanya udah enak. Jika sudah, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita siapkan bahan lainnya. Kemudian Bunda siapkan 3 sendok makan udang rebon atau ebi. Ini saya sudah cuci bersih ya, dan ini akan saya sangrai sampai kering. Ini disangrai selain bisa mengurangi kadar airnya setelah dicuci, juga nanti udang rebonnya akan terasa lebih gurih dan lebih berasa udangnya. Ini kita sangrai menggunakan api kecil aja sampai mengering dan mengeluarkan aroma udangnya. Ini sekitar 3 menitan aja. Nah, seperti ini sudah bisa kita angkat ya. Ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 2 siung bawang putih. Ini akan kita tumbuk halus ya. Tapi kalau Bunda nggak mau repot, Bunda bisa menggunakan bawang putih bubuk 1 bungkus. Tapi karena saya lagi nggak ada bawang putih bubuk, jadi saya gunakan bawang putih segar aja. Nah, seperti ini sudah cukup. Ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang siapkan wadah bersih. Kemudian masukkan 500 gram tepung terigu. Di sini saya menggunakan tepung terigu curah aja yang harga per kilonya 8.500. Kemudian tambahkan juga 1 bungkus lada bubuk. Ini kita pakai semua ya. Kemudian tambahkan juga kaldu bubuk 1 bungkus. Di sini saya menggunakan kaldu bubuk Masako sapi. Juga masukkan ebi atau udang rebon yang tadi sudah kita sangrai. Tambahkan juga 2 siung bawang putih yang tadi sudah kita haluskan. Tambahkan juga 1 sendok makan garam. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Jika sudah rata, kemudian ini kita siram menggunakan air mendidih sebanyak 1 liter. Ini airnya harus benar-benar mendidih ya Bun ya. Jadi ini baru diangkat dari kompor, bukan cuman panas anget aja. Ini penting ya, harus mendidih karena jika airnya kurang panas, nanti akan mempengaruhi tekstur kelembutannya. Ini kita aduk sampai benar-benar rata. Jika sudah rata, ini kita dinginkan terlebih dahulu. Ini bisa kita angin-anginkan saja ya. Tapi kalau punya saya ini, biar cepat, ini saya kipas menggunakan kipas angin. Nah, ini punya saya yang sudah dingin. Kemudian masukkan 2 butir telur. Ini saya menggunakan telur yang ukuran kecil. Ini kemarin saya beli setengah kilo, itu isinya 9 butir. Kemudian ini kita aduk lagi sampai rata. Setelah rata, kemudian masukkan tepung sagu sebanyak 500 gram. Ini Bunda boleh mengganti tepung sagunya dengan tepung tapioka ya. Tapi kalau untuk jualan lebih murah, gunakan aja tepung sagu curah. Harga per kilonya kalau di tempat saya itu 11.500.
Ini saya memasukkan tepung terigunya secara bertahap aja sambil dikira-kira sampai adonannya ini tidak terlalu lengket dan mudah untuk dibentuk-bentuk. Karena kadar air pada tepung berbeda-beda, jika punya Bunda setelah dimasukkan semua tepung sagu masih terasa lengket, berarti kadar air pada tepung yang Bunda gunakan cukup tinggi. Jadi Bunda boleh menambahkan lagi tepung sagunya ya, sampai didapat tekstur yang diinginkan. Atau sebaliknya, jika adonannya ini dirasa udah cukup, tidak lengket dan bisa dibentuk-bentuk, sedangkan tepung sagunya masih tersisa, nggak apa-apa. Ini tepung sagunya bisa kita gunakan untuk membaluri tangan kita nanti saat membentuk-bentuk. Nah, jika punya saya yang ini masih ada sisa sedikit ya Bun ya tepung sagunya, dan ini nanti akan saya gunakan untuk membaluri tangan saat membentuk-bentuk. Nah, ini punya saya adonannya udah cukup bagus ya. Ini teksturnya udah nggak terlalu lengket dan ini ngebentuk-bentuknya juga udah mudah. Kemudian baluri tangan dengan sedikit tepung sagu agar adonannya nggak lengket di tangan. Kemudian ambil sedikit adonan dan agar seragam, di sini saya menggunakan ukuran sendok takar yang 1 sendok teh. Adonan ini diisi dengan 1 potong bakso yang tadi udah kita iris kecil-kecil. Kemudian kita tutup membentuk bulat. Ini menutupnya harus benar-benar rapat ya Bun ya, agar nanti saat direbus ini nggak terbuka. Nah, seperti ini udah cukup ya. Oh ya, selain membaluri tangan dengan tepung sagu, Bunda juga bisa menggunakan sarung tangan plastik ya, agar nggak lengket di tangan. Dan untuk satu resep ini, Bunda bisa menghasilkan sekitar 257 buah cireng mini isi bakso seperti ini. Jadi, ini dari setengah kilo sagu aja bisa menghasilkan sebanyak ini ya. Oh ya, jika misalnya Bunda mau membuat variasi jualan yang lain, ini Bunda bisa mengisinya dengan selain bakso ya. Misalnya bisa Bunda isi dengan sosis, ayam, keju, tetelan, ataupun yang lainnya. Silahkan disesuaikan dengan budget harganya. Jika sudah diisi dengan bakso semua, ini akan langsung kita rebus aja. Siapkan panci yang sudah diisi dengan air yang agak banyak. Ini airnya kita didihkan terlebih dahulu dan diberi sedikit minyak sayur. Ini minyak sayurnya 1 sendok makan aja cukup ya. Kemudian masukkan cireng mini isi bakso yang tadi sudah kita buat. Ini nggak akan saling lengket kuenya karena tadi kan kita sudah memberi minyak sayur di air rebusannya. Tapi sesaat setelah dimasukkan, ini kita aduk bagian bawahnya agar tidak lengket di dasar panci. Tapi ini mengaduknya cuma 1 kali aja kok, karena yang berikutnya insya Allah ini nggak akan lengket lagi di dasar panci. Ini kita rebus menggunakan api sedang aja sampai matang, dan ciri-ciri ini sudah matang, ini kuenya akan mengambang dengan sendirinya ke permukaan. Nah, ini sudah mengambang seperti ini, tapi ini jangan langsung diangkat, karena terkadang walaupun sudah mengambang, ini bagian tengahnya ada yang belum matang. Jadi ini kita beri waktu sekitar 1 menit lagi ya, setelah dia mengambang ke permukaan, agar kuenya benar-benar matang sampai ke dalam. Nah, ini sudah cukup ya, ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan merebus sampai selesai. Nah, ini yang sudah matang, sudah kita rebus. Ini selain rasanya yang enak, ini juga teksturnya lembut, kenyal, tapi sama sekali nggak alot. Karena tadi kita menggunakan pelembut alami ya, yaitu telur. Apalagi ini ada isinya. Karena menggunakan isi seperti ini akan membuat cireng mini ini empuknya lebih tahan lama. Agar tampilannya lebih menarik dan anak-anak mudah memegangnya, ini akan saya tusuk menggunakan tusuk sate. Dan 1 tusuk sate ini saya isi 3 butir cireng mini isi bakso. Untuk satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 85 tusuk sate cireng mini isi bakso seperti ini. Oh ya, jika sudah ditusuk sate seperti ini bisa distok ya Bun ya. Jadi jika Bunda mau jualan untuk besok, ini bisa dibuat sore atau malam sebelumnya. Kemudian disimpan di kulkas bawah dan bisa dijual atau digoreng keesokan harinya. Tapi kalau punya saya ini akan langsung saya goreng aja. Siapkan minyak dalam wajan secukupnya untuk menggoreng. Ini minyaknya kita panaskan menggunakan api sedang aja. Kemudian masukkan cireng mini isi bakso yang tadi udah kita rebus. Ini menggorengnya sebentar aja, nggak usah lama-lama, karena kan sebenarnya ini udah matang semua ya. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, jika sudah seperti ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Untuk saran penyajiannya, ini bisa Bunda tambahkan topping saus sambal ataupun saus tomat, serta saus mayones. Dan diberi sedikit taburan daun bawang agar tampilannya lebih menarik dan rasanya lebih lezat.
Nah, jadinya seperti ini. Jika melihat tampilannya, siapa yang menyangka kalau ini cuma jajanan murah meriah modal kecil? Tapi walaupun murah meriah modal kecil, ini soal rasa jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Gurihnya cireng mini berpadu dengan lezatnya sosis yang ada di sebelah dalam. Apalagi ini ada rasa gurih dan wangi dari udang rebonnya ya. Pokoknya ini benar-benar enak. Jika makan satu, Bunda pasti kurang. Jika dijadikan ide jualan, insya Allah ini akan laris manis. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp21.409, menghasilkan 85 tusuk. Jadi modal satuannya ini sekitar Rp251. Nah, ini masih bisa Bunda jual dengan harga seribuan aja. Tapi untuk rincian modal dan harga jual ini cuma perkiraan ya Bun ya. Silahkan disesuaikan lagi dengan modal yang Bunda keluarkan di daerah tempat tinggal Bunda. Karena harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.